Selanjutnya, ini ada informasi gara-gara dituduh mencuri oleh majikannya. Dua wanita asal desa Kakas, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dicekoki kotoran hewan. Korban mengaku peristiwa tersebut kerap dilakukan majikan saat mereka dituduh bersalah. Yulina dan Lady warga desa Kakas Kabupaten Minahasa didampingi kuasa hukumnya mendatangi Mapolda Sulawesi Utara untuk memberikan keterangan terkait kasus yang dialami mereka. Yulina bercerita awalnya sang majikan GR alias Gabriel menuduh ia dan rekannya mencuri. Namun karena mengelak dirinya kemudian diolesi kotoran hewan dan dipaksa memakannya. Tidak hanya itu, keduanya lalu dikurung dalam kamar seharian dengan tidak diberi makan. Mereka pernah dipaksa untuk mengkonsumsi kotoran anjing, dipaksa untuk mengkonsumsi rumput, dipaksa untuk minum minyak cengkih dicampur dengan merica. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan laporan kedua korban sudah masuk dan dalam proses penyelidikan. Kekerasan yang dilakukan oleh terlapor saudara YR yang saat ini untuk kasusnya masih sedang kita tindak lanjuti, sedang berproses dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kasus penganiayaan ini terjadi pada Senin lalu, sementara kedua korban dalam kondisi trauma ketika mengingat peristiwa kejam tersebut. Juan Ripa Putungan melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Astagfirullahaladzim, kita doakan bersama ini semoga korban bisa mendapatkan keadilan hukum atas peristiwa yang dialaminya dan segera pulih dari trauma. Dan Pak Ustadz, kasus ini mengingatkan kita dengan budaya perbudakan waktu zaman jahiliyah yang kemudian Islam memeranginya. Nah, ini bagaimana seharusnya hubungan antara majikan dengan karyawan yang bekerja di rumah kita? Apa sih sebenarnya yang membedakan antara majikan dengan karyawan, antara budak dengan tuannya? Kan sama-sama manusia. Kalau dia itu sama-sama manusia, berarti mereka itu adalah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam tanpa melihat statusnya, warna kulitnya, agamanya. Sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah itu adalah yang paling bertakwa. Perbedaan status itu adalah sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang menjadi majikan, ada yang menjadi tuan, ada yang menjadi karyawan, budak, dan lain sebagainya. Itu adalah satu hal yang lumrah dalam kehidupan. Tetapi perbedaan itu bukan untuk dibenturkan. Di sini misalnya di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang mengatakan, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi rezeki kepada mereka kehidupan di dunia ini. Sebagian ada yang statusnya itu lebih dari yang lain. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Untuk apa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Supaya antara satu dengan yang lainnya itu bisa saling memanfaatkan. Orang kaya tidak akan kaya tanpa ada orang miskin. Majikan tidak akan kaya dalam usahanya kalau tidak ada karyawan. Jadi itu harus saling menghormati ya. Ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sebagai manusia. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun tanpa terkecuali. Termasuk kepada budak atau karyawan, apalagi karyawan kita ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat ya dalam kehidupan beliau itu kan banyak orang-orang di sekelilingnya yaitu yang membantu ya. Ada yang bantu menyiapkan makan, minum, sandalnya, air wudhunya, air mandinya dan lain sebagainya. Ada salah seorang di antara mereka itu yang bernama Anas bin Malik. Ini 10 tahun beliau melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia rasakan? Sekalipun Rasulullah itu tidak pernah memarahinya, membentaknya, mempertanyakan, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu tidak lakukan itu? Tidak. Rasulullah sangat menghormati orang yang melayaninya, para pembantunya. Begitu juga terhadap budak ya yang disebutkan tadi. Islam kan sejak awal itu memerangi perbudakan ya. Itu kita lihat misalnya falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu jalan yang mendaki lagi sulit itu?
fakku raqabah, membebaskan budak. Jadi dari awal itu Islam sudah membuka jalan untuk memerdekakan budak. Karena perbudakan itu tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ada ungkapan dari Sayyidina Umar yang sangat mulia sekali yang dikatakan matasta'badtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Apa alasanmu menjadikan orang lain itu sebagai budak padahal mereka itu telah dilahirkan sebagai orang merdeka oleh ibu-ibu mereka itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tadi kalau misalnya Pak Ustadz sebutkan bahwa antara majikan dan juga antara karyawan begitu ya, tidak ada bedanya karena sama-sama manusia. Nah, boleh lebih spesifik lagi Pak Ustadz, kira-kira memang apa saja sih hak-hak karyawan yang harus dipenuhi oleh majikan? Yang pertama tentu adalah dia berhak mendapatkan upah dari majikannya itu. Ini kan pernah terjadi antara Nabi Musa alaihissalam dengan seorang tokoh di Madian. Dia kan bekerja di situ. Lalu mendapatkan upahnya. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Bahkan di situ kontraknya jelas itu 8 sampai 10 tahun ya. Ada kontrak, ada upah yang diterima oleh Nabi Musa pada saat itu ya. Dan di dalam hadis juga ditemukan misalnya bayarlah upah seorang pekerja itu sebelum keringatnya kering ya. Bahkan ada dalam satu hadis itu 3 orang yang dikatakan oleh Rasulullah akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang memperkerjakan seseorang itu fastaufa minhu, lalu dia sudah menunaikan kewajibannya walam yu'tihi ajrahu, tapi kemudian upahnya tidak dibayarkan. Jadi pekerja atau karyawan itu berhak mendapatkan upah. Yang kedua adalah mendapatkan kenyamanan dalam bekerja. Tidak boleh dia disakiti, tidak boleh dipekerjakan melebihi kemampuannya, batas kemampuannya. Bahkan dalam hadis dikatakan kalau Anda punya pelayan, karyawan, itu asbi'u butunahum, beri makan dia, jangan sampai dia lapar. Wa aksu zuhurahum, beri dia pakaian, tutupi tubuhnya itu dengan pakaian, sandang, pangan. Lalu kemudian wa alinul qawla lahum, lemah lembutlah dalam bertutur kata kepada pelayan atau pembantu atau karyawanmu itu. Kemudian yang ketiga, dia juga berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan supaya dia semakin profesional. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai seseorang yang bekerja. Innallaha ahabba idza amila ahadukum an yutqinahu. Orang itu sangat profesional. Maka majikan itu dia berkewajiban untuk memberikan pendidikan, pelatihan supaya dia mahir. Dan di dalam Islam itu pekerja atau karyawan sangat diapresiasi. Rasulullah itu sempat mencium tangan seorang yang sangat kasar tangannya, dicium, sedang megang skop gitu, diangkat tangannya oleh Rasulullah, dicium, hadhihi yadun ahabbahallah. Ini adalah tangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apresiasi Islam terhadap karyawan atau pekerja.